Charles Darwin adalah naturalis Britania yang pada tahun 1859 menulis sebuah buku yang sangat penting, The Origin of Species. Darwin menyadari bahwa hewan dan tumbuhan berubah dalam kurun waktu yang lama sebab mereka bersaing memperebutkan makanan dan pasangan. Menurut Charles Darwin, hanya makhluk terbaik atau tercocoklah yang selamat, dan yang masih ada saat ini adalah hasil dari jutaan tahun evolusi. Ini disebut seleksi alam. Sayangnya, Darwin juga menerapkan seleksi alam ini kepada manusia sehingga dia menimbulkan kemarahan pada masyarakat Inggris pada abad ke-19. Akan tetapi, temuan fosil Neanderthal membuktikan bahwa manusia merupakan produk evolusi. Manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo neanderthalensis atau manusia dari lembah Neander yang populer disebut Neanderthal saja. Neanderthal yang lebih gempal dan lebih berotot daripada kita, Homo sapiens ini beradaptasi sangat baik untuk iklim dingin zaman es di Eurasia Barat. Wilayah-wilayah yang terletak lebih ke timur di Asia dihuni oleh Homo erectus atau manusia yang berjalan tegak yang bertahan di sana selama nyaris 2 juta tahun, menjadikannya spesies manusia yang bertahan paling lama. Rekor itu kecil kemungkinan bisa dipecahkan oleh spesies kita sendiri. Homo sapiens diragukan akan masih bertahan 1000 tahun dari sekarang. Jadi 2 tahun itu benar-benar tidak tercapai oleh kita. Sekarang kita kembali ke manusia Neanderthal. Seperti kita tahu bahwa pada abad ke-19, teori evolusi Darwin mendapat kemarahan dari masyarakat Inggris karena menurut Darwin, manusia juga hasil dari produk evolusi. Namun, keberadaan atau temuan dari fosil-fosil Neanderthal membuktikan bahwa manusia juga memang merupakan produk evolusi. Manusia Neanderthal atau Homo sapiens neanderthalensis yang keberadaannya pertama kali ditemukan di lembah Neander, Jerman pada tahun 1856 adalah manusia primitif yang hidup di Eropa zaman es dan Asia Barat antara 120.000 dan 35.000 tahun silam. Neanderthal adalah manusia kuat dan berotot yang hidup di gua-gua atau naungan luar ruang untuk menghindari lingkungan yang dingin dan keras. Cara kehidupan Neanderthal mungkin sangat mirip dengan spesies kita sendiri, Homo sapiens sapiens, dan walaupun mustahil ada bukti langsung, mungkin mereka menggunakan bahasa secara efektif. Neanderthal adalah manusia pertama yang diketahui menguburkan jenazah dan mengubur orang sakit serta orang tua. Berdasarkan bukti arkeologis diketahui bahwa seorang pria Neanderthal bertahan hidup dengan rongga mata yang hancur dan lengan yang cacat berkat bantuan anggota-anggota lain kelompoknya. Neanderthal perlahan punah seiring munculnya manusia modern di Asia dan Eropa. Penemuan fosil itu jelas-jelas menunjukkan adalah tengkorak dari seorang Neanderthal. Tengkorak ini jelas menunjukkan bagian alis yang menonjol khas Neanderthal. Dari penemuan fosil itu juga ditemukan ada sebuah ritual atau upacara penguburan. Sebagai manusia Neanderthal menguburkan jenazah sebagai penanda dan tanda duka cita akan hilangnya seorang anggota masyarakat. Kematian anak-anak juga kerap ditandai dengan upacara penguburan. Yang unik adalah dalam upacara penguburan ini, alat-alat yang mungkin digunakan dalam upacara bisa berupa cincin dari tanduk hewan dan terkadang diletakkan bersama jenazah. Ada juga daging masak yang ditempatkan di dalam kuburan. Orang-orang Neanderthal berevolusi membentuk kerajinan batu api. Mereka memisah-misahkan serpihan tajam dari satu batu api untuk digunakan sebagai alat dan senjata. Serpihan batu api dipecahkan dari sepotong batu api dengan batu dan dibentuk dengan kasar. Batu api diperhalus menjadi alat atau senjata dengan martil dari tulang atau batu. Senjata atau alat itu diperhalus lagi dengan mengikir permukaan batu api menggunakan batu atau tulang yang tajam. Sebenarnya manusia yang sudah diketahui fosil atau bukti keberadaan manusia adalah hasil evolusi, bukan hanya manusia Neanderthal. Di Pulau Jawa sendiri, yaitu di Indonesia, hidup Homo soloensis, manusia dari lembah Solo
yang cocok untuk hidup di wilayah tropis. Di pulau Indonesia lainnya, yaitu di Flores yang lebih kecil, manusia purba mengalami proses menjadi kate atau manusia kecil. Manusia pertama kali mencapai Flores ketika permukaan laut luar biasa rendahnya dan pulau tersebut mudah dicapai dari benua. Ketika lautan kembali meninggi, sejumlah manusia terperangkap di pulau itu yang tidak kaya sumber daya. Manusia-manusia besar yang membutuhkan banyak makanan musnah terlebih dahulu. Kawan-kawan mereka yang berukuran lebih kecil bisa bertahan dengan lebih baik. Selama bergenerasi-generasi, manusia Flores menjadi kate. Spesies unik ini dikenal oleh para ilmuwan sebagai Homo floresiensis, mencapai maksimum tinggi 1 meter saja dan berbobot tidak lebih dari 25 kg. Tetapi mereka tetap saja mampu menghasilkan bekas-bekas batu dan bahkan terkadang berhasil memburu gajah di pulau itu, meskipun memang spesies gajah juga kate. Sementara kita manusia yang hidup sekarang ini menamakan diri kita sebagai Homo sapiens atau manusia yang bijaksana. Homo sapiens juga merupakan anggota satu famili. Fakta gamblang itu tadinya merupakan salah satu rahasia yang paling terkunci rapat dalam sejarah. Homo sapiens sejak lama suka memandang dirinya sendiri sebagai berbeda dari hewan, yatim piatu tanpa sanak, tanpa kakak adik maupun sepupu, dan yang paling penting tanpa orang tua. Namun bukan begitu kenyataannya. Suka atau tidak, kita adalah anggota satu famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kerabat-kerabat terdekat kita yang masih ada adalah simpanse, gorila, dan orangutan. Simpanse adalah kerabat kita yang paling dekat. 6 juta tahun yang lalu, satu kera betina memiliki 2 putri. Yang satu menjadi nenek moyang semua simpanse, dan yang satu lagi adalah nenek moyang kita. Homo sapiens atau kita selama ini menyimpan satu rahasia lagi yang menggelisahkan. Kita bukan saja memiliki banyak sekali sepupu yang tak beradab. Dulu kita pun pernah punya beberapa kakak dan adik. Kita dahulu biasa berpikir kitalah satu-satunya manusia, karena selama 10.000 tahun terakhir memang spesies kitalah satu-satunya spesies manusia yang ada. Namun makna kata manusia yang sebenarnya adalah hewan yang merupakan anggota genus Homo, dan pernah ada banyak spesies lain dalam genus ini selain Homo sapiens. Selain itu, seperti yang akan kita lihat di masa depan yang tidak akan lama lagi, kita mungkin harus kembali berurusan dengan manusia-manusia non-sapiens. Untuk menjernihkan perkara ini, baiknya kita gunakan istilah sapien untuk menyebut anggota-anggota spesies Homo sapiens, sementara istilah manusia digunakan untuk mengacu pada semua makhluk hidup yang sekarang dimasukkan dalam genus Homo. Yang tadi Anda lihat dan dengar adalah pendapat dan juga bukti-bukti temuan yang dilakukan atau berhasil dicapai oleh para ilmuwan. Sementara menurut agama-agama samawi, agama-agama besar, Katolik, Kristen, dan Islam, manusia pertama kali adalah Adam dan kemudian Hawa. Tidak ada perdebatan bagaimana Adam dan Hawa. Yang jelas Adam adalah manusia, Hawa adalah manusia. Beberapa pendapat yang agak ngawur mengatakan mungkin Adam termasuk manusia purba yang wajahnya mohon maaf seperti yang diceritakan oleh para ilmuwan tersebut. Namun wallahu alam bisawab, silakan Anda berkomentar atau silakan Anda mempunyai teori lain yang bisa diterima oleh para ilmuwan di dunia.